Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik anak-anak kelas 10, hari ini kita akan belajar materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perzinahan. Materi ini sangat penting kita pahami, ya, apalagi hari ini pergaulan yang tidak disari dengan agama, terkhusus Islam, itu bisa jadi kebablasan. Apalagi pergaulan remaja, kalau kita bandingkan dengan Eropa ya otomatis tidak bisa dibandingkan ya. Mereka sangat bebas, tapi kita di Indonesia, kita pun harus punya batasan atau filter bahwa kita memiliki agama. Nah, dalam ayatnya yaitu analisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, kemudian analisis hadis-hadis yang lainnya. Baik, kita langsung ke materinya saja. Nah, apa sih itu zina? Zina itu berasal dari kata zana yazni, artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, hukum zina ini otomatis adalah haram. Ya, zina merupakan dosa besar seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Zina pun terbagi menjadi dua. Ada zina yang disebut dengan zina muhson, ada zina ghair muhson. Zina muhson ini pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Jadi begitu sangat berat nih hukumannya ya bagi seorang pelaku yang dia zinahnya kategori zina muhson. Nah, yang kedua ada zina ghair muhson. Kalau zina ghair muhson ini zina yang tidak sampai hukumannya sampai meninggal. Nah, pezinahnya ini masih lajang, tidak pernah menikah dan belum pernah menikah. Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan sebagai perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu orang melakukannya dikenakan sanksi. Nah, ini sanksinya nih bisa didera atau pukulan sebanyak 100 kali. Nah, kalau di Indonesia, di Aceh ya, Provinsi Aceh itu menggunakan syariat Islam sehingga pernah di televisi atau sering disampaikan dan ditampilkan bagaimana gambaran hukum cambuk di sana. Selanjutnya dirajam sampai mati bagi pezina muhson. Dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilewati manusia. Jadi dilempari dikit sampai meninggal dunia. Jadi nggak kebayang ya, kalau misalkan hukum Islam diterapkan, orang-orang yang akan melakukan tindak perzinahan itu akan berpikir 2 kali. Nah, hukum bagi orang yang menuduh zina. Nah, ini pun hati-hati, nggak boleh kita sembarangan menuduh orang berzina tanpa bukti yang kuat. Ya, jadi harus benar-benar dipastikan kebenarannya. Hukuman dapat dibatalkan apabila terdapat masih ada keraguan. Untuk meyakinkan, syaratnya harus ada 4 orang saksi. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil pun masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda, nah, dengan 3 yang lainnya, salah seorang di antaranya mencabut kesaksian, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Nah, hukuman bagi penuduh zina itu 80 kali deraan atau cambukan. Nah, gitu ya, jadi hati-hati. Di antara dampak negatif berzina, 1, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ya, dilaknat oleh Allah. Dijauhi, dikucilkan oleh masyarakat pun tidak suka, bahkan dianggap sebagai sambah masyarakat ya. Nasab menjadi tidak jelas. Nah, sayangnya kadang ini tidak dipahami juga. Yang berdampak sekali kepada hasil perzinahan itu adalah anak yang dilahirkan nantinya. Nah, nasabnya itu tidak akan jelas, otomatis tidak akan mendapatkan hak waris. Dan tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya meskipun itu adalah ayah biologisnya. Bahkan ketika nanti sudah menikah, kalau dia perempuan, maka tidak boleh diwalikan oleh ayah yang dulu mencintai si ibunya. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada bapaknya dan otomatis tidak berhak mendapat warisan. Jadi tidak ada istilah anak haram, tapi yang haram adalah perbuatan ayah dan ibunya. Nah, ayat Qur'annya,
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bahkan kalau kita lihat dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir karangan Imam As-Suyuti, bahwa dampak dalam perbuatan zina ini dampaknya bukan sekedar akhirat tapi dunia juga berdampak. Yang pertama, dampak di dunia menghilangkan wibawa si pelaku. Otomatis ya wibawanya turun, wibawanya di hadapan orang-orang itu sangat jelek. Mengakibatkan kefakiran, sudah jelas ya. Bahkan kalau sudah terbiasa harus mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan nafsunya dan lain-lain. Mengurangi umur karena ada penyakit yang hari ini belum ditemukan obatnya ya, ada HIV AIDS. Sedikit lambat laun itu penyakit yang berbahaya bagi para pelaku zina. Kalau di akhirat otomatis mendapatkan murka dari Allah, hisab yang jelek karena banyak dosa. Nanti itu akan dihitung ya setiap amal kita, anak-anak hati-hati. Kemudian siksaan di neraka pun sudah jelas ya. Pelaku zina itu sudah digambarkan ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri dan suami yang sah. Kemudian juga Rasul diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikan saat dipandang, bau mereka seperti bau tempat pembuangan. Rasul bertanya, siapakah mereka? Dua malaikat yang mendampinginya menjawab, dialah pezina laki-laki dan perempuan. Jadi sangat luar biasa dampaknya bagi orang-orang yang melakukan zina, itu sangat berdampak negatif dunia dan akhirat, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua tidak digolongkan menjadi para pezina ya, naudzubillah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.